Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman, dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Malang, alamat Sumeneb, Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang dengan salah satu ataupun pimpinan direktur dari Pascasarjana UIN Malang dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Perencanaan Strategik Pendidikan yang dipangku langsung oleh Dr. Hajah Samsul Sisilewati. Nah, bagaimana tentang strategik pendidikan, kita akan banyak ataupun berbincang menimba ilmu dari yang sudah kompeten pada bidangnya. Di sebelah kanan saya ini adalah Profesor Dr. Wahid Murni MPD yang selaku Direktur Pasca UIN Malang yang sudah meluangkan waktunya Prof pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Sebelumnya berbicara tentang dunia pendidikan, sebagaimana bunyi dari visi dari Pascasarjana UIN Malang, yaitu terwujudnya pendidikan integratif yang memadukan antara sains dan Islam. Nah, tentunya dari visi tersebut menggambarkan bagaimana nanti masa depan, pandangan ke depan dari Pascasarjana UIN Malang tersendiri. Nah, di sini saya bersama Profesor Dr. Wahid Murni MPD selaku Direktur Pascasarjana UIN Malang yang akan sedikit membahas ataupun berbincang banyak dengan beliau, menimba ilmu dari beliau, yang mana ini akan tentu menjadi pembahasan yang akan sangat menarik. Oke, begini Prof. Jadi dalam proses perbaikan untuk pendidikan itu sendiri di Pascasarjana UIN Malang, adakah strategi atau konsep yang diusung ataupun yang dibangun oleh jenengan selaku direktur di sini? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahid Murni, Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan membincangkan tentang pertanyaan berkaitan dengan mutu pendidikan dan pembelajaran tadi, bahwa sesuai dengan visi Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu terwujudnya Pascasarjana yang mengintegrasikan sains dan Islam yang unggul dan bereputasi internasional. Tentunya dalam pengembangan mutu dan pembelajaran, kita mengembangkan pembelajaran yang berbasis integrasi Islam dan sains. Tentunya dalam konteks ini kita menggunakan rujukan-rujukan yang mutakhir, terkini, tentunya berkaitan dengan ilmu, juga buku-buku yang tentunya juga yang terbaru, meskipun buku babon yang lama untuk prodi-prodi tertentu masih banyak digunakan. Tentunya dalam pembelajaran kita akan mengintegrasikan bagaimana kegiatan penelitian, jadi penelitian dosen dan mahasiswa itu sedapat mungkin diintegrasikan pada kegiatan-kegiatan pembelajaran, menjadi sumber-sumber belajar bagi para mahasiswa, termasuk di dalamnya adalah bagaimana perkembangan ilmu yang dihasilkan itu sebagai bahan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi intinya tridharma perguruan tinggi itu satu dengan yang lain saling berkaitan. Tentunya ke depan juga diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tentunya dari hasil-hasil proses pendidikan dan pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu menjadi hal penting yang kita tekankan. Ya, tadi tentang integrasi ya, ini sangat menarik sekali karena kita tidak hanya belajar tentang ilmu-ilmu umum saja, tapi bagaimana proses menyatukan atau mengintegrasikan hal itu. Yang mana seperti ini Prof, semisal dalam implementasi tadi pasti tentu mungkin ada beberapa tantangan ataupun pengorbanan besar yang harus dilaksanakan untuk bisa mewujudkan itu ke depan. Kira-kira seperti apa itu Prof? Ya, kalau berkait dengan tantangan, justru tantangan itulah yang membuat kita menjadi termotivasi untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Kalau itu masalah integrasi sains dan Islam, tentunya dengan merujuk pada sumber-sumber ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, serta hadis, serta hasil-hasil penelitian eksperimen baik dari dunia barat maupun dunia yang lainnya, itu kita kaji
bersama-sama. Tentunya kita semakin lama harus menjadi semakin lebih baik lagi, dan tentunya ini menjadi sumber yang saya rasa kita harus berkontribusi dengan memanfaatkan, mengkaji literatur-literatur yang dari dunia barat atau hasil-hasil penelitian dengan bagaimana Islam memandang fenomena itu. Saya rasa ini menjadi hal yang perlu dikaji oleh para mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tentunya tidak hanya di pasca sarjana, tapi juga di program sarjana, sebagaimana ini tugas kementerian, bahwa UIN hadir dalam rangka mengintegrasikan sains dan Islam. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting. Nah, dari itu ya mungkin tentunya dalam proses perjalanannya itu tidak mudah ya, karena kajian yang dilakukan, proses penelitian itu perjalanannya panjang, Prof ya. Nah, tentunya untuk memenuhi itu pasti dibutuhkan SDM yang mumpuni dan unggul. Nah, kalau di pasca sarjana sendiri bagaimana, Prof, tentang SDM-nya? Apakah juga mendatangkan dari luar atau bagaimana? Ya, alhamdulillah. Kalau SDM pasca sarjana ini kan, kalau kita lihat sudah banyak profesor dan doktor yang berkualitas, dan ini dibuktikan dengan adanya penilaian dari pemeringkatan akreditasi baik oleh BAN-PT maupun LAM Kependidikan. Itu kita sudah mulai banyaknya akreditasi yang kita peringkatnya unggul, dan ini tentunya juga menjadi SDM yang mumpuni untuk mencapai target ke depannya. Ini menjadi hal yang saya rasa semakin ke depan kita harus menjadi lebih baik lagi, dan universitas juga mendorong pertumbuhan guru besar, percepatan guru besar dengan berbagai program percepatan guru besar. Ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mencapai visi yang kita harapkan tadi. Tapi tentunya di lingkungan Kota Batu atau Kota Malang ini tidak hanya UIN ya teman-teman ya. Jadi banyak kampus-kampus lain yang juga terbilang bagus, UMM, Muhammadiyah, Universitas Brawijaya dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi lingkungan sekitar niku, Prof, bagaimana pandangan ataupun gagasan panjenengan sendiri untuk melihat persaingan, kalau saya bahasakan persaingan antar lembaga ya, karena memang saling terus berlomba-lomba untuk lebih baik lagi. Fastabiqul khairat lah, seperti itu. Bagaimana itu, Prof? Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan yang sama, berkontribusi dalam membangun masyarakat yang menjadi lebih baik. Saya rasa mereka bukan pesaing, tetapi mereka adalah mitra yang secara bersama-sama untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, berkontribusi kepada kehidupan masyarakat, menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari pembuat masalah. Karena mereka adalah bagi kita, saya rasa mereka adalah mitra yang baik. Jadi kekuatan SDM yang ada di masing-masing perguruan tinggi itu saling memberikan satu dengan yang lain. Dan ini saya rasa penting menganggap mereka adalah mitra, bukan pesaing. Dalam hal bersaing saya rasa wajar-wajar saja. Setiap program studi akan menunjukkan ciri khas dan keunikannya masing-masing. Jadi masing-masing memiliki pangsa pasar yang jelas, dan saya rasa ini kalau Malang itu menjadi barometer pendidikan di Indonesia, saya rasa wajar, karena meskipun Malang kota yang kecil tapi perguruan tingginya tumbuh dan berkembang dengan pesat. Berarti lebih kepada mitra yang kolaboratif gitu, ya, bukan persaingan yang saling menjatuhkan. Zamannya sudah zaman kolaborasi. Tidak harus saling bersaing untuk saling menjatuhkan, tapi saling membantu untuk pertumbuhan yang lebih baik. Dari sana, dari apa tadi, kolaborasi dan penelitian dan lain sebagainya tadi dijelaskan panjenengan. Kira-kira dari respon masyarakat sekitar, Prof, bagaimana? Mungkin sudah ada kabar ataupun harapan dari masyarakat sekitar yang panjenengan tampung dan lain sebagainya tentang pasca sarjana UIN Malang itu sendiri. Ya, banyak hal. Jadi memang kita dituntut untuk bisa
benar-benar memberikan layanan yang terbaik ya. Jadi termasuk dalam hal bagaimana kurikulum harus dikembangkan, bagaimana kualitas SDM harus ditingkatkan, baik dosen maupun tenaga kependidikan. Jadi saya rasa sekarang internasionalisasi itu menunjukkan pengakuan yang penting bahwa setiap perguruan tinggi akan selalu ingin menjadi world class university, dan ini langkah-langkah ini penting tidak hanya SDM, jadi semua sivitas akademika saya rasa termasuk mahasiswa, dosen dan tendik harus melihat bahwa kita itu hidup di era global, batas-batas itu tidak begitu ketara ya, jadi semuanya kita siapa yang paling unggul itulah yang mungkin akan bertahan. Dan inilah sesungguhnya tantangan besar bagi kita semua di perguruan tinggi di kampus-kampus di Malang ini. Inilah sebenarnya bermitra sesungguhnya untuk menjadi yang terbaik, karena tuntutan sekarang itu semua rekam jejak kita itu bisa ditelusuri di internet dan seterusnya, sehingga perlu bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita mampu menjadi yang terbaik. Termasuk saya rasa mahasiswa juga harus sudah terbiasa bagaimana menulis ya, menyampaikan gagasan temuan penelitian di forum-forum nasional maupun internasional dalam rangka memperkenalkan diri, dan dia juga menjadi corong bagi kampus kita masing-masing. Saya harap mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga harus seperti itu. Dia punya kemampuan untuk menulis, mendiseminasikan hasil-hasil penelitian, ide-ide gagasannya di berbagai media, baik jurnal, media surat kabar, maupun media sosial lain yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan diri kita masing-masing, dan itu tentunya akan menyumbang reputasi bagi kampus kita masing-masing. Saya rasa begitu. Ya, ini mungkin terakhir ya, karena mungkin waktunya juga sedikit terbatas. Kira-kira harapan panjenengan Prof selaku pimpinan atau direktur di Pascasarjana UIN Malang ke depan dalam rangka membawa lembaga institusi ini bereputasi internasional world class university, yang pastinya banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Tentunya menjadi pertimbangan tersendiri lah bagi panjenengan untuk melangkah ke depannya. Beripun harapan ke depan kira-kira? Ya, harapan ke depan tentunya kami dengan menggunakan sumber daya yang ada, tentunya kita bisa mengoptimalkan SDM kita. SDM kita itu tidak hanya dosen, mahasiswa dan prodi ya, terutama saya rasa kalau dosen-dosennya insya Allah kita sudah bisa menunjukkan perbaikan kualitas dengan adanya berbagai fasilitas yang diberikan, termasuk mahasiswa juga. Harapannya ini percaturan di internasional itu tadi, seperti saya katakan tadi, ya kita harus sering berlomba-lomba menunjukkan kita itu siapa, mahasiswa pasca yang tentunya mahasiswa yang mampu menunjukkan itu tadi bagaimana pengetahuan, sikap dan keterampilan, apalagi keterampilan berkomunikasi, apa yang dia peroleh harus disampaikan. Yaitu tadi, bayangan saya kita akan banyak memohon kepada mahasiswa ini tentunya mengikuti event-event baik nasional maupun internasional, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi kita sendiri, Pasca atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atau perguruan tinggi atau masyarakat lainnya yang menyediakan fasilitas, sarana untuk memperkenalkan, mempresentasikan, mengkomunikasikan apa yang dipelajari ke wilayah-wilayah yang lebih luas, nasional maupun internasional. Saya rasa itu penting, menunjukkan jati diri kita, menunjukkan kita itu siapa, kita adalah bagian dari orang-orang yang mampu memberikan solusi, pencerahan kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan masyarakat, sebagian kita ambil peran untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin ini Prof ya, implementasi ataupun penyampaiannya dengan karya tulis dengan dan lain sebagainya. Ya, mahasiswa harus begitu. Saya rasa
ini yang bisa menunjukkan bahwa rekam jejak kita akan dicatat, apalagi ke depan potensi kita itu bisa dilihat oleh orang di mana saja. Jangan sampai nama kita diklik di internet tidak muncul. Ini munculnya yang lain-lain. mahasiswa pasca tapi tidak bisa dideteksi apa yang telah dia hasilkan selama belajar di kampus ini. Waduh. Ya, jadi harus terdeteksi lah Ya, terdeteksi. Oke, mungkin cukup sekian dulu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya harapannya ke depan adalah semoga Pasca Sarjana UIN Malang secara khusus dan lembaga pendidikan di Indonesia secara umumnya bisa terus berlomba-lomba menjadi lembaga atau institusi yang lebih baik dan menghasilkan output-output yang berkualitas dan bisa mengabdikan diri di masyarakat ataupun di wilayahnya masing-masing. Ya, amin. Oke, mungkin ada sedikit closing statement. Saya rasa cukup. Silakan siapapun Anda jika ingin bergabung ke Pasca Sarjana segera, karena kita bisa melayani bersama kita. Mari kita bangun bangsa dan negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin ini dulu ya bersama Prof. Wahid Murni. Tentunya nanti ke depan akan bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif yang lain. Cukup sekian dulu dari saya selaku membawa acara pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.